Shalom saudara. Shalom. Selamat sore, puji Tuhan. Kita boleh hadir lagi di tempat ini untuk kembali kita mau beribadah, kita mau tinggikan, kita mau agungkan nama Tuhan kita yang begitu luar biasa. Mari sebelum kita beribadah, kita satu dalam doa. Bapa kami, Tuhan kami yang baik, terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh tiba lagi berkesempatan untuk hadir di tempat ini. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di tempat ini, kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau, karena sebelumnya Tuhan sudah kasih yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Pimpin sertai kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami di tempat ini sudah Engkau hancurkan. Dan Roh Kudus, kami bebaskan, kami lepaskan Engkau. Kuasa-Mu boleh bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Kami mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan satu pujian. Kita mau belajar satu pujian baru. Kita mau siapkan hati kita. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Allahku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari katakan lagi dari awal kan. Hatiku mau menyembah, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku
Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari biarlah setiap hati kita merindukan kehadiran Roh Kudus. Setiap pribadi minta Roh Kudus untuk hadir dalam hidup. Tolong Kau, kami tolong Kau, biar Kau penuhi setiap kami tempat ini hari ini Tuhan. Katakan bersama, ya Roh Kudus, Kau hadir, Kau hadir, Roh Kudus, lawaklah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Roh Kudus, Kau hadir, ya Roh Kudus, lawaklah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah. Ya Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita sama-sama kata, ku sembah Kau Yesus, sembah Kau, ku sembah senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Dengan lebih sungguh lagi katakan, ku sembah
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat Kau yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami punya Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu, kami mau bersuka cita lebih lagi dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau terbesar dan mulia, semua hajat semua perbuatanku. Kau terbesar dan mulia, katakan bersama. Kenapa dia ku memuji, senang jiwaku bernyanyi, kenapa? Karena Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, sekali lagi katakan kau terbesar.
Mari kita siapkan hati kita untuk sebentar kita terima firman Tuhan. Lewat satu pujian kita mengatakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat wajah-Mu di curah
pujian penyembahan yang kami sampaikan dari hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sungguh percaya, hati yang sungguh merindukan karya lawatan Roh Kudus, maka kami yakin Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah melawat setiap kami, melembutkan hati kami, sehingga sebentar melalui benih firman Tuhan yang akan ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Hidup kami semakin diubahkan, iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali Bapak Saudara. Shalom. Hari ini kita gereja Tuhan, kita umat-umat Tuhan boleh memperingati hari Pentakosta atau Pantekosta, hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan atas setiap orang-orang yang percaya. Nah, karena itu judul perenungan firman Tuhan pada sore malam ini adalah peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sekali lagi, judul firman Tuhan pada sore malam ini adalah peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-16 di ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-7. Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Kita hargai Tuhan, kita hargai firman Tuhan. Karena itu kita arahkan hati, pikiran, konsentrasi kita sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ada penegasan kata Tuhan Yesus sendiri yang berkata namun benar. Adalah sebuah kebenaran yang harus diketahui oleh setiap umat Tuhan. Kebenaran apakah itu? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, guru besar, ini Tuhan Yesus yang ngomong, berarti jika Tuhan Yesus pergi artinya naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, jikalau aku tidak naik ke surga, penghibur itu, itulah Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Ya. Ada satu kebenaran yang perlu diperhatikan oleh setiap umat Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus menegaskan. Ya, saya kira Tuhan sebenarnya tidak perlu menegaskan pun, setiap ucapan yang Tuhan ucapkan itu pasti adalah kebenaran. Ya, karena dikatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, jadi ucapan Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan itu pasti kebenaran. Ya. Nah, namun di ayat ini Tuhan berkata namun benar. Ya. Kebenaran ditekankan oleh Tuhan supaya umat Tuhan memberi perhatian yang khusus. Secara manusia mungkin para murid-murid berharap supaya Tuhan Yesus tetap ada di dunia dalam bentuk tubuh jasmani manusia. Para murid, ya Petrus, Yohanes, dan para murid yang lain rindu berharap supaya Tuhan Yesus bisa terus sama-sama dengan mereka, melayani bersama-sama. Itu harapan mereka. Ya, nah karena itu Tuhan menjelaskan dengan sebuah penegasan bahwa kalau Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, yang dikatakan pada ayat ini pergi, artinya terangkat naik ke surga, itu adalah hal yang lebih berguna, hal yang lebih bermanfaat dibanding Tuhan Yesus ada di dunia secara tubuh jasmani, ada bersama dengan murid-muridnya. Mengapa? Karena kalau Tuhan Yesus pergi, yang artinya terangkat naik ke surga, yang minggu lalu kita peringati bersama-sama hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka Roh Kudus itu
dicurahkan. Roh Kudus itu diutus datang. Roh Kudus itu akan memenuhi setiap orang yang percaya. Nah, Roh Kudus yang hadir, memenuhi, dicurahkan atas kehidupan orang percaya, itu berfungsi sebagai penolong. Sekali lagi, penolong. Yohanes pasal 14 di ayat yang ke-16. Ya, Bapak Ibu bisa tulis saja. Di situ dikatakan Yohanes 14 ayat 16, Roh Kudus disebut sebagai penolong. Ya, penolong yang lain, itulah Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan orang-orang percaya. Jadi karena itulah mengapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, meskipun mungkin secara manusia mereka berharap bisa bersama dengan Tuhan Yesus dalam kurun waktu yang lebih panjang, dalam kurun waktu yang lebih lama bersama Tuhan Yesus dalam keadaan tubuh jasmani. Tapi Tuhan berkata, namun benar yang kukatakan. Kebenaran yang harus diketahui oleh setiap murid Tuhan, kebenaran yang harus diketahui oleh setiap anak Tuhan, bahwa kalau Tuhan Yesus terangkat naik ke surga lebih berguna karena Roh Kudus sebagai penolong dicurahkan atas kehidupan setiap orang percaya. Nah, sebagai penolong maka tentu Roh Kudus punya peranan. Ya, sebagai penolong maka tentu Roh Kudus itu punya peranan. Nah, yuk sekarang kita lihat sobat. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu apa saja? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, ini penolong, ini lebih berguna daripada aku secara tubuh jasmani bersama dengan kamu, hai murid-muridku. Kalau aku pergi ke surga, Roh Kudus sebagai penolong dicurahkan, ini jauh lebih berguna. Ya. Nah, peranan apakah yang ada ya dalam pribadi Roh Kudus untuk kehidupan setiap pengikut Tuhan, setiap orang percaya? Yang pertama, mari kita lihat sekarang ya. Yohanes pasal yang ke-16 di ayat yang ke-8. Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-8. Ini peranan yang pertama dari Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yohanes 16 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia, huruf besar, itulah Roh Kudus, datang, Ia akan menginsafkan dunia. Sekali lagi, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dikatakan kalau Roh Kudus datang, maka Roh Kudus itu akan berperan untuk menginsafkan. Peranan Roh Kudus yang pertama dalam kehidupan orang percaya setiap umat Tuhan adalah menginsafkan, sehingga umat Tuhan itu boleh sadar, boleh bertobat, boleh kembali kepada jalan Tuhan. Karena itu dikatakan menginsafkan. Diinsafkan akan apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kadangkala secara manusia, ya, meskipun kita sudah jadi umat Tuhan, kadangkala kita tidak sadar kalau kita ini sudah melakukan sebuah kesalahan. Ya. Nah, Roh Kudus berperan waktu kita lakukan kesalahan. Roh Kudus menginsafkan kita, menyadarkan kita, kamu sudah salah. Roh Kudus akan berkata dalam hati kita, dalam pikiran kita, ya, menegur kita, kamu sudah salah. Yang benar itu seharusnya begini. Karena dikatakan diinsafkan tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Kamu sudah salah. Langkah yang kamu ambil, keputusan yang kamu buat, apa yang kamu lakukan itu sudah salah. Keluar dari apa kebenaran yang firman mau. Ya. Kalau kamu tidak bertobat, ingat nanti satu saat akan ada penghakiman. Setiap orang dikatakan harus menghadap kursi pengadilan Kristus untuk diadili. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya dalam hidup ini. Nah, karena itulah peranan Roh Kudus yang pertama adalah menginsafkan. Semua orang pernah lakukan kesalahan, ya. Siapa yang tidak pernah salah? Tidak ada. Yang tidak pernah salah itu cuma satu, Tuhan Yesus.
meskipun dicari salahnya, meskipun mau dijebak dengan berbagai macam cara oleh para imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, namun Tuhan Yesus tidak pernah salah, tidak pernah keliru dalam berkata, dalam berpikir, dalam bertindak, tidak pernah salah. Meskipun dipancing, dijebak, dicari salahnya, tidak pernah salah. Tapi yang lain, kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap tokoh-tokoh Alkitab pun yang namanya tertulis dalam Alkitab, mereka juga pernah salah. Siapa coba sebutkan? Tidak ada. Yang tidak pernah salah itu tidak ada. Semua pernah lakukan kesalahan. Tapi yang penting adalah ketika salah, bagaimanakah sikap kita, respon kita waktu Roh Kudus menegur? Kamu sudah salah, kamu sudah keluar dari kebenaran, kamu sudah menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana sikap kita? Itu yang penting, ya. Jadi yang pertama, Roh Kudus berperan untuk menginsafkan orang yang sudah jatuh dalam dosa, supaya mereka sadar, mereka berbalik kepada kebenaran, kepada jalan Tuhan, ya, diinsafkan. Yang kedua, Roh Kudus bukan hanya sekedar menginsafkan, membuat orang jadi sadar akan dosa kesalahannya, tapi yang kedua sekarang, Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-13 bagian A saja, ya. Yohanes 16 di ayat yang ke-13 bagian A. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus disebut juga dalam ayat ini sebagai roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya begitu penting. Bukan hanya membuat orang percaya jadi insaf, jadi sadar akan dosa kesalahannya, ya, lalu kembali bertobat, ya, kepada apa yang Tuhan mau. Tapi yang kedua sekarang, dibawa, dipimpin, dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Bukan cuma sebagian kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Kebenaran yang maksud di sini bukanlah kebenaran manusia, ya. Kalau kebenaran manusia itu kebenaran yang relatif, so. Kadang buat diri kita anggap benar, tapi buat orang lain belum tentu benar, belum tentu, so. Tapi kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang sejati, kebenaran Tuhan. Nah, Roh Kudus akan memimpin umat Tuhan setelah dibuat sadar, yang pertama. Yang kedua, dibawa, dipimpin, dituntun masuk, berada dalam kebenaran. Karena itu penting umat Tuhan bertumbuh dalam kebenaran. Waktu pertama kali ikut Tuhan, mungkin hanya tahu sedikit kebenaran. Semakin lama ikut Tuhan, mengetahui lebih banyak kebenaran. Lebih lama lagi ikut Tuhan, semakin lebih banyak lagi tahu kebenaran. Jangan sampai, ya, semakin lama ikut Tuhan, tetap nggak tahu apa-apa tentang kebenaran. Wah, Tuhan nggak mau seperti itu. Berarti ini umat Tuhan yang tidak mengizinkan Roh Kudus memimpin, menuntun dirinya untuk masuk dan berada di dalam kebenaran. Ya, jadi yang kedua, Roh Kudus menuntun umat Tuhan masuk dalam kebenaran, berada dalam kebenaran, bahkan semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Ya, nah mari kita mau belajar untuk taat, nurut, waktu dituntun oleh Roh Kudus di dalam kebenaran itu. Ya, kalau kita tidak nurut, wah, akhirnya kita keluar dari kebenaran, akhirnya kita tidak berada dalam kebenaran. Tapi kalau waktu dipimpin, dituntun, kita nurut, kita mau mengikuti, ya, kita memberi kesempatan untuk Roh Kudus memimpin, menuntun kita, kita mau taat. Wah, hasilnya indah. Umat Tuhan makin hidup dalam kebenaran. Umat Tuhan makin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, oke, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Jadi yang pertama, peranan Roh Kudus dimulai dari membuat orang jadi insaf, jadi sadar, ya, aku sudah salah, aku sudah berdosa. Yang kedua, setelah sadar insaf, tidak boleh berhenti sampai situ. Sekarang
dibawa masuk dalam kebenaran, harus bertindak, melangkah, hidup dalam kebenaran. Ingat anak bungsu yang terhilang, ketika dia sadar bahwa dia sudah jadi anak yang durhaka, anak yang memberontak kepada ayahnya, sehingga dia tinggalkan rumah ayahnya, berfoya-foya, dihabiskan semua warisannya, sampai akhirnya jadi pengemis, ya, tidak punya apa-apa, ya, sulit untuk makan, kerja di tempat ini ternak babi, mau makan makanannya babi pun tidak diizinkan. Begitu sulit hidupnya. Ketika dia sadar akan keadaannya, dia berkata begini, di rumah bapakku, hamba-hamba bapakku itu berlimpah-limpah makanan. Tapi di sini aku sangat menderita, sangat kekurangan. Karena aku memang sudah memberontak, karena aku memang anak yang tidak taat. Aku tinggalkan rumah bapakku. Baiklah, aku kembali ke rumah bapak, dan aku akan berkata kepada bapak, jadikan aku sebagai hamba saja. Ya, ketika si bungsu ini sadar, dia bukan cuma sadar, tapi dia juga bertindak. Ada umat Tuhan sadar dirinya salah, tapi tidak bertindak, tidak melangkah, tidak masuk dalam kebenaran. Nah, Tuhan mau setelah kita sadar diri kita salah, maka dibawa yang kedua, Roh Kudus menuntun supaya masuk dalam kebenaran, lakukan yang benar, bertumbuh dalam kebenaran, lebih lagi hidup dalam kebenaran. Ya, yang ketiga saya langsung. Setelah dituntun dalam seluruh kebenaran, maka peranan Roh Kudus yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26, saya baca bagian A saja ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Stop sampai situ ya. Penghibur yaitu Roh Kudus. Peran Roh Kudus yang ketiga adalah sebagai penghibur, berperan untuk menghibur, menguatkan. Ayat yang lain, Bapak Ibu tulis saja ya. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Itu kalimat yang terakhir dikatakan, Efesus 3 ayat 16, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Rohnya, Roh Kudus, Roh Allah di dalam batin. Dihibur, dikuatkan, diteguhkan. Ini peranan yang ketiga. Mengapa hiburan, kekuatan penting buat umat Tuhan? Kalau yang pertama tentu kita sadar ya, iya ya, peranan Roh Kudus penting supaya aku jadi insaf, jadi sadar akan dosa kesalahanku. Yang kedua, betul peranan Roh Kudus penting supaya aku dibawa masuk dalam seluruh kebenaran, makin bertumbuh dalam kebenaran, makin hidup dalam kebenaran. Iya penting. Sekarang yang ketiga, ini juga penting. Mengapa? Karena semua kita yang masih hidup di dunia, meskipun kita belajar hidup benar, tetap ketika kita hidup di dunia ini ada tantangan, masalah, kesulitan yang kita akan hadapi. Betul, kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, tidak pernah orang yang hidup dalam kebenaran itu berarti pasti semuanya berjalan dengan lancar, mulus, tidak ada kesulitan. Tidak pernah, Alkitab tidak pernah berjanji begitu. Saya teringat tentang satu kisah Nabi Elia. Elia waktu itu atas perintah Tuhan, ya, kontes, bertanding, ya, bukan maunya Elia sendiri, tapi Elia mau menunjukkan siapa Allah yang benar. Karena orang Israel waktu itu menyembah kepada para Baal. Nah, ada nabi-nabi Baal yang berjumlah sekitar 400 atau 450 orang. Ya, mengapa? Karena waktu itu Israel diperintah oleh Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini punya seorang istri. Istrinya itu bernama Isabel. Nah, sudah tentu tahu Isabel ya. Isabel ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada para Baal. Karena itulah Israel dibawa menyembah kepada para Baal. Isabel ini menguasai, Ahab menguasai Israel. Jadi Ahab ini tunduk kepada Isabel.
Padahal seharusnya seorang suami itu adalah kepala dalam rumah tangga. Alkitab berkata begitu ya. Suami itu adalah kepala dari istri, dan Kristus itu adalah kepala dari suami. Maka kalau Bapak Ibu baca peranan seorang suami bagaimana, peranan seorang istri bagaimana, itu jelas. Alkitab menceritakan, Alkitab menjelaskan dengan lengkap, dengan jelas. Nah, Ahab ini takut kepada istrinya. Istrinya yang pegang kendali, yang pegang kuasa. Memang Ahab raja, tapi kekuasaan yang besar bukan ada pada Ahab, namun ada pada istrinya, Isabel. Seorang yang tidak percaya kepada Allah Israel, karena Isabel ini memang orang kafir, bukan orang Israel. Ya, Ahab menikah dengan orang di luar Israel yang tidak percaya kepada Allah. Sehingga akhirnya ketika Isabel masuk jadi ratu di istana, dia membawa ilah-ilahnya, dia membawa Baal ya untuk disembah, bukan hanya dirinya, tapi juga seluruh Israel. Ya. Nah, Israel sungguh-sungguh jatuh dalam dosa. Ya, dalam situasi yang seperti itu maka Tuhan murka. Ya, Tuhan suruh supaya Elia menunjukkan siapa Allah yang hidup yang sebenarnya. Apakah Allah Israel atau para Baal itu? Maka diadakanlah kontes, dan singkat cerita mereka kontes untuk menurunkan api dari langit. Ya, tentu Bapak sudah tahu ceritanya. Dan akhirnya terbukti para Baal tidak bisa ya menurunkan api dari langit. Nabi-nabi Baal itu sudah sampai melukai dirinya, tidak bisa, api nggak turun dari langit. Tapi ketika Elia, meskipun seorang diri Elia berdoa, api turun dari langit, menyambar itu binatang yang dipersembahkan sebagai korban. Sehingga akhirnya semua nabi-nabi Baal itu disembelih, dibunuh, ya, supaya nyata bahwa yang benar adalah Allah Israel. Ya. Nah, sesudah itu keesokan harinya Isabel marah. Dia merasa kok nabi-nabinya, nabi-nabi Baal itu dibunuh. Dia berkata, besok aku akan bunuh Elia. Ya, tidak akan kubiarkan tinggal kepalanya ada di atas tubuhnya, akan kubunuh. Nah, Elia lari ketakutan, so. Padahal Elia ini seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, bisa menurunkan api dari langit, mengalahkan sekian ratus nabi Baal. Tapi keesokan harinya mendengar ancaman seorang wanita, Alkitab mencatat Elia itu ketakutan, lari menyembunyikan diri, sampai di satu titik dalam kondisi stres yang berat, dia berkata, cukuplah sudah Tuhan, lebih baik aku mati saja. Jadi ternyata menjalani kehidupan di dunia ini, meskipun kita sudah belajar hidup dalam kebenaran, tetap ada tantangan, masalah, kesulitan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan, saya tidak bilang diberi Tuhan ya, tapi diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, jangan patah semangat, jangan kecewa, ya, jangan protes, jangan marah kepada Tuhan. Karena memang hidup di dunia ini ada tantangan, masalah, pergumulan yang harus kita hadapi. Karena itulah yang ketiga, Roh Kudus berperan untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk meneguhkan kita. Bahkan satu ayat mencatat, Bapak Ibu tulis saja ya, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Saya baca bagian A saja. Di situ dikatakan, demikian juga Roh, itulah Roh Allah, Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sekali lagi, membantu kita dalam kelemahan kita. Orang yang lagi mengalami masalah, kesulitan, jujur biasanya lemah. Ya, dirinya jadi lemah, pikirannya, hatinya kacau, gundah, ya, semerawut. Nah, ini biasanya bisa membuat orang jadi lemah. Nah, Roh Kudus berperan untuk menghibur, menguatkan, meneguhkan saat umat Tuhan mengalami kelemahan. Jadi kalau ada umat Tuhan yang berkata, saya tidak terlalu perlu dengan karya Roh Kudus, menganggap remeh, menganggap sepele karya Roh Kudus, sangat disayangkan.
Padahal Tuhan sendiri berkata, ini penolong. Lebih berguna aku naik ke surga supaya penolong Roh Kudus itu datang kepadamu, menyertai kamu, tinggal bersama kamu selamanya. Karena apa? Kita butuh karya Roh Kudus. Peranan Roh Kudus yang ketiga ini, dihibur, dikuatkan, diteguhkan. Saat kita lemah, dihibur, dikuatkan, diteguhkan. Ya, karena kalau enggak, Bapak Ibu Saudara, enggak kuat, enggak mampu. Siapa kita? Kekuatan kita itu kecil. Nah, kita berkata kekuatanmu sebagai manusia itu kecil. Nah, ini butuh peranan Roh Kudus. Beri kesempatan untuk Roh Kudus beracara, menguatkan, menghibur, meneguhkan saat kita dalam kelemahan. Yang keempat, yang terakhir. Ya, jadi saya ulang, yang pertama, Roh Kudus menginsafkan. Ketika kita salah, kita berdosa, Roh Kudus insafkan. Sadar, bertobat. Nah, yang kedua, setelah insaf, dibawa dalam seluruh kebenaran. Bertumbuh dalam kebenaran, makin mengerti kebenaran, makin hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, saat ada kesusahan, kesulitan, tantangan yang berpotensi untuk membuat jadi lemah, Roh Kudus berperan, menghibur, menguatkan, meneguhkan. Yang keempat, yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Setelah ini silakan pelayan-pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan ya. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan kalimat yang berikut. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi saksi. Peranan Roh Kudus yang keempat, membuat kita umat Tuhan, membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa jadi saksi Kristus yang efektif. Saksi di sini bukan cuma lewat perkataan. Betul, ya, kata-kata kita bisa menyaksikan tentang Tuhan, tentang Injil, betul. Tapi bukan hanya lewat perkataan saja. Tapi saksi ini juga bisa lewat perbuatan, lewat hidup kita, lewat pemikiran kita. Kalau kita tidak bertumbuh dalam kebenaran, gimana kita bisa jadi saksi Kristus? Nggak bisa. Lah, umat Tuhan hidupnya tidak benar kok. Ngomongnya tentang Injil, tapi kelakuannya, kehidupannya tidak benar. Tidak bisa jadi saksi. Akan diolok, akan dihujat oleh orang-orang yang tidak percaya. Loh, buat apa kamu ngomong tentang Injil? Buat apa kamu ngomong tentang Tuhan Yesus? Hidupmu sendiri tidak karu-karuan kok. Kamu punya istri lebih dari satu, kamu punya selingkuhan, kamu punya begini, kamu lakukan ini. Hidupmu tidak benar kok. Gimana bisa jadi saksi? Tidak bisa, so. Akan dihujat. Nah, kita baru bisa jadi saksi Kristus kalau kita sudah melewati yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama tadi, peranan Roh Kudus apa? Diinsafkan. Kalau masih hidup dalam dosa, tidak bisa jadi saksi, so. Tidak bisa jadi saksi. Perlu diinsafkan, sadar aku ini dosa, sadar aku ini salah, aku mesti balik, mesti tobat ini. Yang kedua, setelah diinsafkan, peranan Roh Kudus apa? Dibawa, dipimpin, dituntun dalam kebenaran, seluruh kebenaran. Makin ngerti kebenaran, makin hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, kalau ada tantangan, masalah, kesulitan yang membuat jadi lemah, peranan Roh Kudus apa? Menghibur, menguatkan. Nah, kalau kita dalam kondisi lemah, bisa jadi saksi, so? Nggak bisa. Buru-buru jadi saksi buat orang lain, mau membangkitkan diri sendiri aja sudah rasanya berat kok, so. Apalagi mau jadi saksi Kristus, nggak mungkin. Maka penting yang ketiga, izinkan Roh Kudus berperan untuk apa? Menghibur, menguatkan, meneguhkan. Saat tantangan masalah membuat kita jadi lemah, Roh Kudus berperan untuk menghibur, menguatkan, meneguhkan. Baru yang keempat ini puncaknya, umat Tuhan bisa jadi saksi Kristus yang efektif. Lewat pemikiran, lewat perkataan, juga lewat perbuatan. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita akan katakan,
Kau penolong, Kau penghibur, itulah Roh Kudus. Kau penolong, Kau penghibur, Kau penghibur, Roh yang dijanjikan, Roh yang dijanjikan, turun dari surga, datanglah Roh Kudus yang tiada yang lebih besar, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu. Mari Roh Kudus penuhkan, Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kebenaran
yang lemah ya Roh Kudus. Mari sadarkan kami jika mungkin ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan. Kami membuka hati kami untuk karya-Mu ya Roh Kudus atas setiap kami umat-Mu.
Firman-Mu mengingatkan setiap kami betapa sungguh penting peranan Roh Kudus dalam hidup setiap kami umat-umat-Mu. Untuk itulah Engkau terangkat naik ke surga, supaya Roh Kudus boleh dikirimkan, dicurahkan, memenuhi kami, memimpin, menuntun langkah kehidupan kami, tinggal beserta dengan kami. Sehingga Roh Kudus boleh menyadarkan ketika kami ada melakukan satu dosa kesalahan, kami sadar, kami insaf. Selanjutnya Roh Kudus boleh memimpin, menuntun kami kepada seluruh kebenaran, sehingga hidup kami diubah. Tadinya ada dalam dosa, ada dalam kesalahan, sekarang jadi kembali kepada kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Manakala diizinkan Tuhan, ada tantangan, masalah, kesulitan terjadi, kami sedang ada dalam kondisi yang lemah, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus meneguhkan, sehingga kami tidak tinggal terus dalam kelemahan. Kami boleh bangkit bersama dengan Roh Kudus. Nah, ketika kami bangkit bersama dengan Roh Kudus, kami boleh siap untuk berjalan dalam kebenaran, menggapai setiap janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi, karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Firman-Mu ya dan amin. Dan dengan demikian kami boleh menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus yang efektif melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Kami boleh jadi saksinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima. Akan firman itu semakin bertumbuh dalam hidup kami, membuat kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran. Dan itulah akan terjadi kalau Roh Kudus yang beracara dalam hidup kami. Pimpin, tuntun, penuhi terus kehidupan setiap kami umat-umat-Mu, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini semua kami umat Tuhan yang hadir diberkati oleh Tuhan. Kalau kami izinkan Roh Kudus menguasai, memimpin, menuntun langkah hidup kami, pasti anugerah berkat itu akan mengalir dalam hidup kami, terutama berkat-berkat rohani. Kalau rohani kami diberkati, Tuhan menjamin kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu janji Tuhan. Kami percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan kami kekuatan, tambahkan kami kapasitas, sehingga kami boleh siap menerima berkat Tuhan yang lebih lagi. Kalau kami diberkati lebih lagi, tidak membuat kami jauh dari Tuhan, justru kami semakin dekat Tuhan. Karena kami sadar semua itu adalah anugerah Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik, melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kami berdoa Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan. Mereka yang sedang lemah, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hiburan. Mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah Roh Kudus menguatkan mereka, sehingga mereka boleh tetap percaya, berharap akan pertolongan Tuhan yang selalu akan dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Akan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati. Biarlah setiap apa yang dikerjakan umat-Mu, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan ketika mereka mengandalkan Tuhan dan terus belajar berjalan dalam kehendak Tuhan, maka apa yang dikerjakan umat-Mu itu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil, beruntung. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai tiba di tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang harus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari